Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, saya berdiri ya, enak berdiri kan? Ya Pak, berdiri aja ya. Biasanya di dalam Quran itu ustadznya disarankan untuk tidak duduk. Ibu-ibu yang lebih semangat gitu. Apalagi masih pagi. Ini pada puasa atau? Hah? Insya Allah ya. Ya, senangnya udah bisa. Udah. Ya, puasa. Iya, karena disuguhi panitia itu wajib dimakan. Kalau puasa sunnah, mana didahulukan? Wajib atau sunnah? Wajib. Jadi makannya wajib. Puasanya sudah dapat pahala. Iya, hanya usahakan selalu niat puasa sunnah. Kalau pagi itu ada resepsi dan disuguhi makan aja. Ini prolog ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa ketemu ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya katut menjadi orang tua yang luar biasa. Ini bapak-bapak juga mesti lebih luar biasa karena biasanya bapak pagi hari lebih banyak di luar. Ini kalau suaranya agak kredit dimaklumi ya, anak-anak kita sendiri. Ini agak terganggu betul suaranya. Atau santai kata gitu? Enggak ya? Ya, saya berikan aja. Yang bapak mungkin bisa mendekat, bisa betul? Nah, yang lebih enak di sini. Kayaknya jauh banget. Sudah PW soalnya bersandar di bawah naungan ini. Ya. Nanti kita bagi karena ini jam 9. Ruangan ini sampai jam berapa Mas Dana? 10. Ibu-ibu sampai jam berapa? Setengah 11 ya. Saya maksimal jam 11 sudah harus keluar dari masjid ini. Jadi kita niat itikaf 2 jam di sini. Ya, nawaitul itikaf sunatan lillahi. Mungkin ada yang nanya, yang datang bulan boleh tidak? Boleh, saat aman. 5 tahun yang lalu mau syuting di MCT, salah satu kru TV-nya itu gak mau masuk karena perempuan. Kamu kan yang ngambil ini enggak? Kenapa gak masuk? Ustaz, saya lagi gak sholat. Lagi gak sholat. Terus, saya kan gak boleh masuk masjid. Boleh. Asal aman. Asal aman. Jadi kalau jenengan tidak menjadi penghalang majelis taklim selama aman. Kenapa? Secara hukum Islam, ilat alasan untuk tidak boleh di masjid bagi ibu itu adalah khaufan talwisau fil masjid. Khawatir nanti kalau netes matahari masjid. Jadi kalau alasan reasoningnya ini hilang, hukum melakukannya menjadi hilang. Dan zaman sekarang, insya Allah relatif ya kan? Tadi pagi saya kalau ke masjid saya bawa anak saya. Kenapa? Karena aman. Sudah saya kasih paket aman. Jadi aman. Saya jogging gitu aman. Dan nanti kalau pipis bagaimana sudah aman. Ya. Jadi anak-anak ke masjid. Tinggal masjidnya cara membikin nanti masyarakat kira-kira jengkel atau enggak. Kalau merasa jengkel ya diantisipasi supaya terlalu berjengkel. Jadi kalau persoalan hukum selesai, persoalan kejengkelan itu kesolehan sosial. Tapi saya selalu menandaskan tidak ada larangan yang kemudian sampai melarang anak-anak kami di masjid, sampai mengganggu posisi kita sholat di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika sholat cucu-cucu beliau, karena kan tidak ada anak beliau yang mati kan. Cucunya siapa? Hasan bin Husain. Itu Nabi runtal di atas punggung beliau. Apalagi oleh kita. Panas itu. Kalau anak dua tunggang semua, dua aja ruku aja. Nah masalah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang tidak kaku di dalam ibadah. Ya. Di sholat ini kita judulnya apa? Enggak apa.
Oh iya. Itu judul-judul yang agak baru, Fikih orang tua itu. Ya. Saya kebetulan di sarjana awal memang menggeluti tentang keluarga, ahwal syahriyah. Ini saya nyuwun sewu sekali karena ibu ini beragam, saya belum tahu backgroundnya masing-masing. Maka saya pagi ini niatkan untuk silaturahmi sama ibu. Mungkin kita berbagi pengalaman, ibu mungkin lebih banyak pengalaman lagi karena putra saya dua. Ya, kalau putra putri yang gede-gede banyak di kampus. Ya di kampus, kalau kampus itu anaknya masih muda-muda gitu. Kalau yang kemarin ya isi ibu-ibu yang sudah usia 60 tahun ke atas. Jadi temanya adalah bagaimana husnul khotimah gitu aja. Ya, kalau yang ini mudah-mudahan temanya ini mendidik diri kita. Setuju ya Bu? Jadi mohon nanti saya jangan dilihat sok menggurui sama karakter pikiran, sama sekali tidak. Saya tadi agak telat ke sini karena harus mengantar bibi dulu ke tempat budaya itu di anak. Karena istri saya sudah berangkat ke Fakultas Agama Islam di Wisma. Dan beliau kemarin satu-satunya dosen perempuan yang kemudian mengajar di Fakultas Agama Islam. Lainnya para kiai, para ustadz, sehingga di awal-awal mengajar selalu dirasani. Kamu kan sebaiknya di rumah aja, didik anak. Kamu kan sebaiknya di sampai kemudian dalam proses 1 tahun, 2 tahun baru ada di sini. Salah satunya resiko yang paling mudah ditebak mesti bojone kudu belum naik. Bojoku ya aku. Jadi kalau istri itu pagi ke kampus ya saya yang harus mandi anak, yang harus nyuciin dan macam-macam sampai ke sekolah. Jadi makanya saya nanya Mas Jeko ini pengajian jam berapa? Kalau jam 8:30 sampai 9, saya perkirakan 2 anak sudah sekolah semua. Yang SD sudah ke sekolahannya, yang ke situ, terus saya ke sini. Nanti dari sini dulu saya terus ke pagi. Ada kesehatan. Ya, itulah. Di pagi saya mesti diri saya sendiri, makan sendiri. Ini pengajian apa juga ya. Tapi maksud saya ingin mengatakan kalau ibu ya di rumah, saya katakan smart baby, smart children, body crop, smart parents, anak yang cerdas itu selalu lahir dari ibu yang cerdas. Ibu-ibu yang cerdas biasanya lahir karena laki-laki yang cerdas, teladan. Tapi kita nggak mau membahas yang laki-laki yang teladan, kita bahas yang ibu yang smart secara hukum, secara pendidikan, bahkan termasuk adalah kepiawaian di dalam economic management, financial budgeting dan sebagainya. Kalau seorang ibu tidak mampu mengatur keuangan, mau mengatur hukum dan mendidik anak, biasanya juga kurang pas. Kebetulan kakak ipar saya itu anaknya 4, juga rektor, anaknya sekarang sudah mentas itu. Tapi saya lihat ya memang salah satu skillnya diantaranya adalah tadi sebelum nanti kita bahas tentang manajemen keuangan, tentang pendidikan, termasuk kita ini orang tua ada merasa sudah cukup. Kalau saya sebagai dosen di kampus, kemudian ada mahasiswa yang nanya, ya, lalu kemudian mereka, Pak, ini dosen ini kok udah marah, sedikit ditanya itu lalu marah. Kita mau nanya konfirmasi ini kayak debat sedikit sudah marah. Padahal katanya itu mau klarifikasi, mau tanya ini lebih benar. Itu berarti tandanya dosen ini rapatnya pintar. Jadi kita kalau orang tua siti-siti mulai ngambil anak, mungkin ya bawa rapatnya pintar. Imam, aku mau mah. Ini nanti kali ini ya, aku. Makanya Bu itu cara mudah kemarin saya tanya, Ustaz ini kalau yang perempuannya S2, ya lakinya itu tidak sarjana, enak gimana? Tidak apa-apa kalau terima, tapi nanti resikonya juga ke anak. Begitu mau ada pertanyaan yang sulit, sana ibu. Begitu mau ngimami sholat, bapaknya di depan,
Saudara. Anak-anaknya kok ayah baca Qurannya jelek, tidak lebih dari bunda, itu menjadi beban. Makanya sekali lagi kita berharap selalu menghadir, usahakan, termasuk saya sebagai pengajar atau kita orang tua selalu membaca, dan termasuk ini saya merasa senang sekali formnya seperti ini. Cara mengupdate yang paling enak kalau membaca pikirnya jenuh. Baru 10 menit, 5 menit, 15 menit sudahnya apa? Contoh buat televisi. Terus apa lagi? Jebol, gosip macam-macam. Nah seperti ini memang harus dikuatkan. Termasuk ibu dan saya, kalau kita pengen anak kita yang sekarang tidak ada di Manado, pengen lebih lagi pekannya dipersupport, mau tidak mau beri teladan dengan ngapalin sebisanya. Sepuluh tahun yang lalu saya melihat ada dosen usia 45 tahun. Di saat kami usia 25 tahun, saya sama istri. Ngapain dalam forum belajar khusus bahasa Inggris? Karena kita semangat visi saat itu belajar ke luar negeri. Orang tua kita SD aja nggak lulus. Tapi karena semangat itu, maka kita ingin pokoknya mandiri. Nah dapat kesempatan yang kita lihat bukan khususnya, tapi beliau yang sudah mau profesor usia 45 tahun saat itu masih semangat sekali belajar bahasa Inggris. Kita menjadi malu yang usia 25 lebih semangat lagi. Ya hasilnya 2010 kami berangkat ke negeri barat. Nah maka kalau kemudian ibu kita berniat betul, ya anak kita paling tidak lebih tersupport, ya mulailah menggerakkan minimal juz 30. Purwokerto ada sudah apa semua ini? Ya, yang akan naikkan bahwa naikkan lagi, ya, tarik wakiai ya. Gitu. Saya mensupport anak saya walaupun ini masih agak dulu gitu. Pokoknya 1 juz 1 juta. Ya, begitu. Oh, hanya mau keluar, bisa digunakan. Kita mensupport. Dan kalau kita kalkulasi 30 juz berarti berapa? Jadinya apa? Ya, iya. Kan kita juga kebutuhan kita orang tua untuk mengubahkan anak. Ya, tapi ada supportnya 1 juz 1 juta. Mulai yang males ya. Yang paling juz itu bu, saya biasanya maghrib mama disuruh itu waktu patok. Catat full time bagi kita adalah waktu itu waktu makan. Itu yang pertama. Sehingga kalau bisa maghrib ya di rumah sudah gerakan mati TV. Ada yang gerakan dari 18 SD to 21 jam 6 sampai jam 9 TV mati. Kalau berkuat ya jam maghrib, azan maghrib sampai ada sisa. Itu pokoknya jam Quran. Insya Allah nanti kan di sini lebih cepat. Nah, semua Pak, pilihannya 2, sleeping time for sleeping, atau saya mau Quran. Tapi biasanya yang bagus itu. Kalau dengan mau ngejar lagi harus tahajud sampai sebelum subuh, pakai itu ngapalin surat-surat yang kita inginkan. Kita mulai Waqiah, Ar-Rahman, Tabarak, Yasin, wajib apa? Kalau di sini kan ada layanan taksi kan, layanan qiraat Al-Quran, nggak ada ini lagi kan. Kalau era-era jenengan atau saya kan memang dari Al-Amin sampai Purwokerto ditugoni kiainya habis maghrib di masjid, gitu? Iya. Saya khatam dulu membaca, baru kita mulai menghafal. Kalau sekarang kan enggak, modelnya qiraati. Sekarang kita cek anak-anak ini yang sudah mulai hafalan, bacaan Qurannya beneran atau enggak. Bisa jadi hafal berapa juz, tapi kalau membaca sendiri masih berulang mungkin apa? Kalau kita kan baca dulu baru ngapalin. Teman saya kalau lebih canggih lagi,
Termasuk kita sudah mengajar di pondok baru ngapalin, lengketnya luar biasa. Setiap dia ngapalin sudah tahu mana saat tafsir. Nah, kita nggak harus seperti ini. Yang minimal untuk mensupport anak kita terus semangat integrasi kita juga membaca surah itu terus kita pernah susah. Ya, ini di tempat istri karena istri dia mana yang jadi tahun ini baru 2 bulan orang Indonesia Center sedang unisekolah menghafal. Jadi dosen-dosen yang tua-tua juga mulai, ibu-ibu PKK-nya mulai dalam rangka anak kita, terutama apa? Menanggulangi, mengurangi maraknya digital gadget. Mahasiswa kita kok penyakit terbesar. Bikin makalah sekarang jarang nanya. Copy paste. Membaca Quran sama ininya lebih banyak mana? Lebih banyak ini. Ustaz bacanya Quran digital di sini. Insya Allah ayo bukan bertaruh ya. Ayo dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Juz berapa? Juz 30 ya. Kamu yatazara'una 'anil nabiyyi alladhi fi muhtalifun. Karena saya klinik. Oh sebentar. Bosan penting ini. Yes. Oke, klik. Yes. Sudah kan? Wa banina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja linukhraja bihi habban wa nabata. Ngantuk. Orang klinik-klinik ini penyakit. Dan insya Allah ini gak wajib punya wudu. Tapi kalau kemudian kita pegang Quran mushaf punya wudu sudah berpahala. Baca Quran 1 huruf tadi punya wudu hanya pahala 1, nggak punya wudu 1, kalau punya pahala 10. Jadi lipatannya luar biasa. Ya, ini Bu, ini prolog. Kita sekarang masuk materi. Materi fikihnya Bismillah. Kalau kemudian kita lihat di dalam konstruksi hukum Islam, satu melihatnya dari rangka rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Ustaz Yusuf dan yang lain, ustaz-ustaz yang lain sudah sangat detail menjalankan tentang tauhid. Bagaimana dengan fikih yang kita jalankan kalau kemudian tauhidnya ini tidak, itu juga menjadi termasuk orang yang sedekah. Sering pada komplain, Ustaz kenapa saya sudah sedekah masih begini-begini, karena ketauhidannya masih kurang. Nah nanti kapan kita begini, saya ingin kita melompat di bagian begini. Nomor 2, setelah tauhid nomor, setelah syahadat nomor, setelah sholat zakat, setelah zakat puasa, setelah puasa baru. Kira-kira 4 bagian ini kita sudah maksimal atau belum di dalam menjalankan itu di luar? Kalau itu belum, maka agak berat untuk membuat strike karena kita untuk lebih belajar. Dari mana? Ya dari fikih yang awal. Ketauhidan yang paling tinggi, pola-pola yang utama itu sholat. Menurut saya, kalau boleh saya tanya, malam ini pada tahajud apa enggak? Hah? Tahajud apa enggak? Data bulan lagi. Ukuran kita itu kapan kita tidur, kapan kita bangun. Mari di ibu-ibu itu yang sudah ada ini, sepuh yang punya cucu, ya, seorang ibu, kalau bapak ngomong lagi, seorang ibu kalau bisa tidurnya nggak pernah dilihat oleh anaknya. Dan kok bisa? Karena ibu itu tidur setelah anaknya tidur, dia bangun sebelum anaknya bangun. Kapan